Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi dengan saya. Hari ini eh, saya akan mengajarkan materi yang berjudul Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat Islam. Jadi adik-adik sekalian perlu ketahui, Al-Quran dan Hadis merupakan sumber ajaran dan pedoman hidup bagi umat Islam. Dan presentasi ini kita akan menjelajahi keutamaan pentingnya eee, pemahaman, hadis holistik serta metode pengimplementasian Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sekalian. Baik, kita lanjut pada pengertian Al-Quran dan hadis. Jadi, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diturunkan Allah melalui perantara Nabi Muhammad, berisi petunjuk hidup dan ajaran moral. Sedangkan hadis adalah catatan tentang perkataan, perilaku, dan ajaran Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum kedua dalam ajaran Islam. Jadi, Al-Quran merupakan sumber hukum yang pertama, dan yang kedua adalah hadis. Perlu adik-adik ketahui sekalian, keutamaan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, itu sebagai panduan hidup. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman hidup yang lengkap dan sempurna dalam segala aspek kehidupan. Kemudian, Al-Quran dan hadis juga sebagai peningkatan kesabaran. Mengamalkan Al-Quran dan hadis membantu merubah kesabaran dan menghadapi cobaan dan dalam tantangan hidup. Kemudian, Al-Quran juga sebagai keteladanan Nabi Muhammad. Mengikuti ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis memungkinkan uh, umat Islam untuk meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Al-Quran sebagai sumber hukum dan dalam agama Islam. Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum utama dalam agama Islam. Ketentuan dalam Al-Quran digunakan untuk menjelaskan masalah agama, aturan pemikiran, warisan, puasa, zakat, dan hukum pidana yang harus diikuti umat Islam. Selain itu juga, pentingnya memahami Al-Quran dan hadis secara holistik. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Memahami Al-Quran dan hadis secara holistik membantu umat Islam untuk memahami pesan-pesan yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian, studi yang berkelanjutan. Pemahaman Al-Quran dan hadis membutuhkan studi yang berkelanjutan, yang kontinu dan mendalam untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, berbagai pengetahuan. Jadi, pengetahuan yang holistik perlu dibagikan melalui diskusi kelompok untuk mendapatkan sudut pandang yang beragam. Lanjut, metode mempelajari dan mengimplementasikan Al-Quran dan hadis. Yang pertama, studi mandiri. Belajar secara mandiri melalui membaca terjemahan Al-Quran dan hadis dengan bimbingan dari ulama. Kemudian, berguru pada ulama, mencari ilmu ulama untuk mempelajari tafsir Al-Quran dan hadis secara lebih mendalam. Yang bagian terakhir yaitu partisipasi dalam kelompok studi. Jadi, mengikuti kelompok studi yang memahami dan mempelajari Al-Quran dan hadis secara bersama-samaan. Lalu bagaimana sih penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, kita sebagai umat Islam itu selalu menjalankan sholat 5 waktu. Jadi membiasakan diri untuk menjalankan sholat 5 waktu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Kemudian menghormati sesama,
menerapkan etika dan moralitas yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, dan interaksi sehari-hari dengan semua manusia. Kemudian bersedekah dan berbagi. Mempraktikkan ajaran tentang bersedekah, saling membantu dan saling berbagi rezeki. Jadi kesimpulan dan penting menjadikan Al-Quran uh, dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat bagi umat Islam agar dapat menjalani hidup dengan kebahagiaan, keberkahan, dan sukses maupun dunia dan di akhirat. Oke, itu saja materi dari saya. Eh, Semoga materi yang saya bawakan ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Bye-bye. Assalamualaikum.